Selamat datang semuanya. Hari ini saya berdiri bukan sebagai aktivis, bukan sebagai ahli hukum atau psikolog. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang pernah bertanya dalam hati, kalau aku bicara, apakah akan ada yang dengar? Kita sering dengar kalau ada yang menyakitimu, speak up ya. Tapi realitanya, saat kita bicara, kadang kita justru disuruh diam atau bahkan dihancurkan. Dan disitulah saya mulai sadar, speak up itu baru awal. Perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Pernah nggak kamu lihat seseorang curhat di media sosial tentang pelecehan, kekerasan, atau luka batinnya? Lalu muncul komentar-komentar seperti, lebay, kok baru ngomong sekarang, cari perhatian doang. Saya yakin kita semua pernah melihat, mungkin juga pernah tanpa sadar jadi bagian dari komentar itu. Padahal kita nggak tahu betapa beratnya keberanian seseorang untuk bicara. Kita mengagungkan keberanian, tapi juga lupa menciptakan ruang yang aman untuk keberanian itu tumbuh. Menurut kriminolog Bianca Felborn dari University New South Wales dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2024 ada 17.305 kasus kekerasan seksual yang tercatat. Tapi kita tahu, angka ini cuma permukaan. Masih banyak korban yang enggak tercatat, enggak bicara, dan enggak dilindungi. Dan akhirnya kita masuk ke siklus ini. Bicara, enggak dipercaya, dibungkam, viral, baru didengar. Siklus ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga melelahkan. Ini bukan cuma teori, ini nyata, ini dekat. Lihat berita-berita ini. Dokter di Garut yang dilaporkan karena pelecehan seksual saat USG, pasien perempuan di Malang yang merasa dilecehkan tapi dibantah oleh rumah sakit, dan masih banyak pasien pelecehan oleh dokter kasus lainnya. Tentu viral beberapa waktu yang lalu. Seorang pasien memberanikan diri speak up tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter saat melakukan pemeriksaan. Apa respon masyarakat? Itu cuma salah paham. Ngapain diem aja pas kejadian? Kenapa baru ngomong sekarang? Padahal korban bicara karena trauma, karena takut, karena shock. Tapi semua itu dianggap alasan. Dan akhirnya kita sadar, yang bikin orang gak speak up bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia ini terlalu keras untuk mereka yang berbicara. Selanjutnya, ada kasus mantan pemain sirkus OCI atau yang kita kenal sebagai Oriental Circus Indonesia yang baru bicara setelah puluhan tahun dipaksa tampil sejak kecil. Pada April 2025, sebuah berita mengejutkan muncul. Mantan pemain tersebut bicara ke publik setelah bertahun-tahun diam. Mereka cerita bahwa sejak kecil mereka diambil dari panti, tidak tahu siapa orang tuanya, dipaksa tampil, bahkan disiksa kalau menolak. Selama ini mereka diam. Kenapa? Karena takut, karena tidak tahu kemana harus bicara. Dan sekarang setelah bicara, baru heboh, baru diperhatikan, baru ditangani. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang kita dengar mereka? Apakah karena mereka nggak pernah bicara? Atau karena kita yang nggak mau pernah dengar? Dan yang paling menyentuh, ada kasus Kim Sae-ron, yaitu aktris muda. Beberapa waktu lalu Kim Sae-ron ditemukan meninggal yang diduga bunuh diri. Setelah kepergiannya, muncul rumor bahwa sejak remaja, ia memiliki hubungan dengan aktor terkenal yaitu Kim So Hyun, bahkan sejak ia berusia 15 tahun. Banyak yang membela, banyak yang menyerang. Banyak yang bilang, kenapa baru sekarang diungkap? Tapi yang menyakitkan adalah
ia baru didengar setelah ia tiada. Apa gunanya kita mendengar kalau hanya saat suara itu sudah tak bisa keluar lagi? Mereka semua sudah bicara, tapi justru dihujat, dicurigai, dan dibungkam. Saya ingin ajak kalian membayangkan, kalau kamu korban, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk akhirnya berani bicara? Dan bayangkan, setelah kamu bicara, ternyata kamu malah disalahkan, atau dianggap lebay, atau malah gak ada yang percaya. Itu sebabnya banyak korban memilih diam, dan tragisnya, kadang dunia baru mendengar saat suara itu sudah tidak ada. Saat korban sudah pergi, atau saat luka sudah membusuk terlalu lama. Kenapa banyak orang diam? Yang pertama, karena takut disalahkan atau dianggap bohong. Korban seringkali bukan cuma harus membuktikan bahwa dia disakiti, tapi juga membuktikan bahwa dia layak dipercaya. Seringkali justru merekalah yang diinterogasi. Pertanyaannya bukan lagi apa yang dilakukan pelaku, tapi apa yang salah dari korban. Dan ketika itu terjadi, korban merasa, ngapain aku ngomong, toh aku yang akan disalahkan. Yang kedua, takut dibalas atau diserang balik. Banyak korban berada dalam posisi tidak aman. Pelaku punya kuasa, pelaku bisa lebih tua, lebih kaya, lebih populer, lebih dipercaya. Bicara berarti mengambil resiko, yaitu kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, bahkan keselamatan. Ada korban yang setelah speak up justru diteror, dilaporkan balik, disebar aibnya, bahkan dibully oleh netizen. Dan akhirnya mereka berpikir, kalau aku diam, setidaknya aku masih aman. Itu bukan pengecut, itu bertahan hidup. Yang ketiga, takut keluarganya malu atau terbebani. Budaya kita sangat kuat memegang nama baik keluarga. Korban kadang menyimpan luka karena takut orang tuanya hancur. Takut adiknya diejek di sekolah, takut orang tuanya stres, atau malah menyalahkan mereka sendiri. Seringkali korban yang bicara dianggap mempermalukan keluarga. Padahal yang mempermalukan justru pelaku. Tapi itulah realitas yang dihadapi mereka. Diam jadi cara mereka melindungi orang yang mereka sayangi. Selanjutnya, takut sistem hukum tidak berpihak pada mereka. Mari kita jujur. Sistem hukum kita masih sering menyulitkan korban. Pelaporan rumit, bukti yang diminta sulit dipenuhi, proses panjang dan melelahkan. Dan tidak jarang, justru korban yang merasa dipermalukan saat proses pemeriksaan. Bahkan ada korban yang dilecehkan 2 kali. Yang pertama oleh pelaku, yang kedua oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Kalau sistem membuat korban merasa lebih sakit daripada diam, maka jangan heran kalau mereka memilih diam. Jadi, diam itu bukan karena mereka lemah. Diam itu karena mereka sudah pernah mencoba bicara, tapi gagal. Sudah pernah membuka diri, tapi disakiti. Sudah pernah dipercaya, tapi dikhianati. Diam mereka adalah cara bertahan. Diam mereka adalah luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Dan tugas kita bukan memaksa mereka bicara. Tugas kita adalah menciptakan dunia yang cukup aman supaya suatu hari mereka bisa berani berbicara lagi. Di saat seperti itu, ada satu hal yang bisa menyelamatkan, yaitu kalimat, "Aku percaya kamu." Kalimat sederhana, tapi sangat besar. Itu bisa jadi pembuka pintu untuk keadilan. Itu bisa jadi jembatan antara luka dan harapan. Karena kadang korban itu gak butuh dinasehati panjang lebar. Mereka cuma butuh diyakinkan bahwa keberanian mereka itu tidak sia-sia. Jika satu suara bisa dihancurkan, maka satu juga bisa menyelamatkan.
Satu suara bisa dibungkam, tapi satu juga bisa membuka jalan. Bisa menyentuh hati orang yang belum berani bicara, bisa mencegah korban selanjutnya. Jadi, suara siapa yang mau kita dengarkan hari ini? Dan suara siapa yang ingin kita bela ketika dunia memilih untuk diam? Sekarang, kita kembali ke awal. Real change begins with listening. Perubahan yang sejati tidak dimulai dari panggung yang besar, dari orasi yang lantang, atau viralnya sebuah unggahan. Perubahan sejati dimulai dari kesediaan untuk hadir, untuk diam sejenak, dan benar-benar mendengarkan. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi pendengar yang layak untuk suara itu? Sudahkah kita menciptakan ruang yang cukup aman agar seseorang merasa layak didengar? Karena mendengarkan itu bukan hanya soal menunggu giliran bicara, mendengarkan itu adalah tindakan aktif. Mendengarkan itu adalah bentuk empati tertinggi. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi, bukan jawaban, tapi hanya kehadiran. Yang saya minta, jadilah tempat mendarat untuk suara yang gemetar. Jadilah ruang aman bagi seseorang yang sedang bingung apakah suaranya layak didengar. Jadilah orang yang hadir tanpa menghakimi, tanpa buru-buru menyimpulkan, tanpa menyela cerita yang belum selesai. Karena perubahan tidak dimulai dari seberapa keras kita bicara, tapi dari seberapa tulus kita mendengar. Dan siapa tahu, suara yang kamu dengar hari ini itu adalah suara yang akan mengubah hidup seseorang, suara yang akan menyalakan keberanian, suara yang akan menciptakan rantai harapan baru. Real change begins with listening. Dan setiap dari kita punya kekuatan untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Sekian dari saya, terima kasih.